Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati Balkis dari kelas SE 4804 dengan NIM 1030224000081. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai seluruh materi yang telah saya pelajari dalam satu semester ini pada mata kuliah proses perangkat lunak. Nah, pada awal perkuliahan, saya mempelajari konsep engineering, khususnya software engineering dan sistem engineering. Nah, adapun engineering itu sendiri merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan matematika untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam konteks software engineering, solusi tersebut diwujudkan dalam bentuk perangkat lunak yang dikembangkan melalui proses yang sistematis. Nah, dari sini juga saya memahami bahwa software seringkali merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, software engineering tidak bisa dilepaskan dari sistem engineering karena dalam pengembangan suatu software biasanya sering berinteraksi dengan berbagai komponen seperti hardware, manusia, dan prosedur operasional lainnya. Nah, dari sini saya mempelajari bahwa pengembangan software itu membutuhkan pendekatan rekayasa yang terstruktur dan sistematis. Nah, pada minggu berikutnya, saya mempelajari mengenai materi software proses dan software life cycle, di mana software proses didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dan tugas yang saling berkaitan untuk mengubah input menjadi output dan hasilnya berupa produk perangkat lunak. Nah, proses ini sangat penting karena pengembangan software melibatkan banyaknya aktivitas dan tugas dan peran orang sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik. Nah, selain itu, saya juga mempelajari mengenai software life cycle, yaitu tahapan pengembangan software dari awal hingga software tersebut tidak digunakan lagi. Nah, dalam proses ini terjadi fase aktivitas dan task, serta menghasilkan work produk seperti dokumen, kebutuhan, desain, kode program, dan hasil pengujian. Nah, dari materi ini membantu saya memahami bagaimana alur pengembangan software secara menyeluruh. Selanjutnya, saya mempelajari mengenai materi model proses perangkat lunak, di mana model proses merupakan representasi abstrak dari software life cycle yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan software. Nah, beberapa model yang dibahas antara lain itu ada model waterfall yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum masuk ke fase berikutnya. Kemudian ada V-model yang merupakan pengembangan dari waterfall dengan penekanan dan verifikasi dan validasi. Kemudian ada spiral model yang bersifat iteratif dan menekankan manajemen risiko. Selain itu, di materi ini juga dibahas adanya RAD model yang berfokus pada pengembangan cepat serta unified proses yang iteratif dan inkremental. Nah, dari materi pertemuan ini, saya memahami bahwa tidak ada satu model proses yang cocok untuk semua proyek, sehingga kita harus memilih model yang sesuai dengan kebutuhan proyek, kompleksitas sistem, dan karakteristik tim pengembang kita. Nah, pada materi selanjutnya yaitu materinya membahas mengenai kualitas software dan penilaian proses. Nah, di sini kualitas software itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang digunakan untuk pengembangannya. Nah, di sini saya mempelajari bahwa konsep software process assessment itu yaitu evaluasi terhadap proses pengembangan software menggunakan standar atau kerangka kerja tertentu. Salah satu model yang sering digunakan di pengembangan software itu adalah CMMI yang menggambarkan tingkat kematangan proses dalam sebuah organisasi, mulai dari level 1 atau level awal hingga level optimasi berkelanjutan. Nah, dari materi ini menekankan bahwa dengan proses yang semakin matang diharapkan kualitas software dan keberhasilan proyek juga dapat meningkat. Nah, pada pertemuan selanjutnya, di sini saya mempelajari mengenai personal software process atau PSP dan tim software process atau TSP,
di mana PSP berfokus pada peningkatan kinerja individu software engineer melalui pengukuran waktu, ukuran, dan cacat dalam pengembangan software. Sedangkan TSP berfokus pada kerja tim untuk menghasilkan software yang berkualitas secara kolektif. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa kualitas software bukan hanya tanggung jawab tim atau manajer proyek, melainkan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pengembangan suatu software tersebut. Nah, materi berikutnya adalah mengenai software process tailoring, yaitu penyesuaian proses pengembangan software agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, di sini ternyata tidak semua proyek itu membutuhkan proses yang sama tingkat formalitasnya. Oleh karena itu, proses perlu disesuaikan berdasarkan tujuan proyek, karakteristik tim, dan lingkungan organisasi. Nah, dari materi ini saya mendapatkan pelajaran bahwa proses yang terlalu kaku atau tidak sesuai justru dapat menghambat pengembangan software yang sedang dikerjakan. Nah, pada pertemuan selanjutnya lagi, saya mempelajari mengenai Agile Software Development atau ASD dan perbandingannya dengan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang berbasis perencanaan atau biasa disebut dengan waterfall. Nah, di mana ternyata Agile merupakan pendekatan pengembangan yang bersifat iteratif dan inkremental, menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Nah, Agile sendiri itu didasari oleh Agile Manifesto yang memiliki 4 nilai utama dan 12 prinsip, seperti fokus pada software yang berfungsi, keterlibatan pelanggan, komunikasi yang baik, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Nah, dari materi ini, saya memahami bahwa Agile lebih cocok untuk proyek yang dinamis dan sering mengalami perubahan. Karena kualitas software yang dibangun secara bertahap melalui umpan balik yang berkelanjutan. Nah, hal ini berbeda dengan metode tradisional yang menekankan dokumentasi dan perencanaan awal yang ketat. Sehingga Agile lebih mengutamakan hasil nyata dan kerja sama tim sehingga mampu menghasilkan software yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, pada pertemuan terakhir ini, saya mempelajari mengenai tren dalam proses pengembangan perangkat lunak modern, di mana pada materi ini membahas tentang bagaimana proses software terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi, khususnya melalui AI for Software Engineering atau AI for SE, proses pengembangan di lingkungan startup, continuous development atau DevOps, dan CI/CD, serta konsep Beyond Agile, di mana AI dimanfaatkan untuk membantu berbagai tahap SDLC agar lebih efisien. Startup menekankan kecepatan dan validasi produk, DevOps mendorong kolaborasi dan rilis berkelanjutan, sementara Beyond Agile menunjukkan bahwa Agile adalah filosofi adaptif, bukan aturan yang kaku. Nah, dari materi ini, saya memahami bahwa proses pengembangan software harus bersifat fleksibel dan kontekstual, karena tidak ada satu metode yang selalu paling benar, karena setiap organisasi dan kondisi proyek memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung perkembangan teknologinya. Seperti untuk perkembangan teknologi seperti AI dan praktik DevOps membantu meningkatkan kualitas kecepatan dan adaptabilitas software dengan menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.